Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Dewi Utami. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teori kebenaran. Mohon diperhatikan dengan sesama agar kalian semua paham. Baik, selanjutnya langsung ke materi. Teori kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seorang belum tentu benar untuk orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya, karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Selanjutnya, kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Dalam pembahasan ini, kebenaran epistemologis karena kebenaran yang lainnya secara inheren akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologis. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis ada 4, yaitu 1. Teori korespondensi, 2. Teori koherensi, 3. Teori pragmatisme, 4. Teori performatif, dan 5. Agama sebagai teori kebenaran. Penjelasan untuk teori-teori epistemologis. Yang pertama, ada teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan antara subjek dan objek. Pelopor teori ini antara lain Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramsey, dan Tarski atau tokoh rasionalisme. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran ini tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini,
derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Misal, semua manusia membutuhkan air. Ahmad adalah seorang manusia, jadi Ahmad membutuhkan air. Teori koherensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsuf Britania F.M. Berkeley pada tahun 1864 sampai 1924. Yang ketiga, teori pragmatisme. Tentang kebenaran pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Menimbang teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran sebelumnya, pragmatisme memang benar untuk menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang terbaik dari keseluruhan teori. Kriteria pragmatisme juga dipergunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar, suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Demikian dan seterusnya. Yang keempat, ada teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun, di sini ada perubahan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan atau performance dilakukan. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif. Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya. Misal, saya bersumpah akan menjadi dosen yang baik. Tetapi secara negatif, orang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungkapannya seakan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Misalnya, saya doakan setelah lulus S1 kamu menjadi orang yang sukses. Ungkapan ini bagi sebagian orang adalah doa, padahal bisa saja sebagai basa-basi ucapan belaka. Atau, saya bersumpah saya berjanji menjadi karyawan yang setia pada pimpinan. Seakan-akan dengan janji itu ia setia pada pimpinan. Bisa jadi kita semua terjebak dengan pernyataan seperti itu, seolah-olah dengan pernyataan-pernyataan itu tercipta realitas seperti yang dinyatakan. Padahal apa yang dinyatakan belum tentu dengan sendirinya menjadi realitas. Yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama.
Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Baik, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.